Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang buku Imam Muhammad Al-Baqir pada bagian yang terakhir tentang agenda reformasi yang beliau lakukan pada masa hidupnya dan juga proses kesahidannya. Dalam buku ini dikisahkan tentang reformasi yang dilakukan Imam Muhammad Baqir pada masa hidupnya. Kita ketahui bahwa Imam Muhammad Baqir hidup pada zaman dinasti Umayyah, sebuah sistem kekuasaan atas nama Islam yang amoral, menjalankan kekuasaannya dengan penuh penindasan, terutama terhadap Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Muhammad Baqir melakukan beberapa reformasi di dalam bidang pemikiran dan akidah. Imam Muhammad Baqir melakukan pencerahan pemikiran melalui dialog dengan berbagai mazhab, bahkan dengan agama lain, dengan menunjukkan hujah-hujah yang sangat kuat. Nah, Imam Muhammad Baqir mengajak para pengikutnya agar berpikir kritis dan menelaah setiap sumber-sumber agama yang benar. Dan Imam Muhammad Baqir menyebarkan kepada para pengikutnya ilmu-ilmu dari khasanah Ahlul Bait sallallahu alaihi. Imam Muhammad Baqir juga membangun sebuah dua madrasah fiqhiyah di Madinah dan juga di Damaskus. Nah, Imam Muhammad Baqir juga melakukan sebuah reformasi politik, karena kita ketahui pada zaman dinasti Umayyah itu merombak kekhilafaan, jelaskan juga dalam buku ini, menjadi monarki absolut. Nah, dinasti Umayyah menganggap bahwa kekhalifahan itu tidak ada bedanya dengan kue kesuksesan politik yang hanya dibagi-bagi untuk anak keturunan mereka saja, tanpa memandang kecakapan, ketakwaan, dan kelayakan seorang pemimpin. Mereka hanya membagi kekuasaan di antara mereka, keturunan mereka. Adapun posisi-posisi yang diberikan kepada keluarga mereka atau orang-orang yang mau menjilat kepada mereka. Ini tipikal penguasa yang menindas. Dia hanya ingin memberikan kekuasaan kepada keluarganya dan orang-orang yang mau menjilat kepada mereka. Nah, sistem kekuasaan dinasti Umayyah itu kebijakannya tentu sangat sentralistik, sangat arogan, dan mengabaikan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Nah, mereka menjalankan kebijakan yang sangat-sangat otoriter, dan nasihat dari dinasti Umayyah adalah kumpulan orang-orang fasik. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai instrumen untuk menekan dan mengintimidasi pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pikiran mereka. Nah, ini ciri pemerintahan otoriter, ya. Selanjutnya, mereka dinasti Umayyah memecat gubernur-gubernur yang tidak mau menjalankan kebijakan tiranis mereka.
seperti yang dilakukan misalnya oleh Walid bin Abdul Malik yang memecat gubernur-gubernur pilihan Umar bin Abdul Aziznya. Karena kebijakan tersebut telah melindungi orang-orang yang dizalimi oleh gubernur-gubernur lainnya. Jadi gubernur yang pernah diangkat yang bagus dan baik oleh Umar bin Abdul Aziz, ketika beralih kekuasaan kepada Walid, Walid memecat semuanya dan mengganti dengan gubernur-gubernur yang fasik dari keturunan mereka. Itu dia. Kemudian di dalam politik, dan imam menganjurkan untuk menentang sistem kekuasaan itu. Selain itu, dinasti Umayyah pada masa itu melakukan berbagai penyimpangan moral. Bani Umayyah bekerja keras untuk mengalihkan perhatian rakyat dan istana, ya, dari istana, ya. Karena istana bukan lagi tempat pemerintahan yang bersih atau tempat orang-orang yang ingin berkhidmat kepada rakyat. Jadi istana itu menjadi tempat pesta pora. Nah, hal-hal itulah yang kemudian merusak, ya, moralitas, ya. Bukan saja di kalangan istana, juga mempengaruhi kehidupan rakyat. Institusi-institusi keluarga menjadi terbengkalai pada zaman itu karena para sultan, para penguasanya itu melakukan perbuatan, ya, yang amoral. Telah profesi-profesi seperti penyanyi, dayang-dayang, laki-laki dan perempuan, bahkan mereka hidup secara homoseksual. Nah, kebejatan moral istana menular ke tengah-tengah masyarakat. Inilah yang mengkhawatirkan, sehingga imam tampil untuk memberikan peringatan kepada sistem kekuasaan yang seperti itu. Nah, rakyat semakin menjadi-jadi dalam kubangan syahwat tanpa batas. Jadi tidak terkendali. Mereka hancur, ya. Institusi keluarga, dekadensi moral. Lahirlah istana mengundang penyanyi-penyanyi, ya, tari-tarian. Lahirlah syair-syair picisan yang mempropagandakan kemauan tubuh wanita. Nah, ini populer dan menjadi tren, terutama di zaman Walid bin Abdul Malik. Nah, itulah kondisi objektif yang terjadi pada masyarakat ketika Bani Umayyah berkuasa selama 80 tahunan. Penyimpangan lain juga terjadi di dalam bidang ekonomi. Tentu kekuasaan, harta benda dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah. Nah, oleh karena itu imam melakukan sebuah koreksi terhadap ekonomi itu. Bahkan secara luar biasa, menurut Imam alaihissalam, menganjurkan para pengikutnya untuk berhikmat, untuk melayani kepentingan manusia. Dan imam menyatakan, Muhammad Baqir menyatakan bahwa melayani kepentingan manusia lebih penting daripada amalan-amalan ibadah ritual. Bahkan manasik haji sekalipun, menunaikan manasik haji, kata imam, bagiku lebih aku cintai daripada membebaskan hamba sahaya. Ya. Namun memenuhi hajat, ya, keluarga orang Islam, mengenyangkan perut yang kelaparan, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, dan menyelamatkan wajah mereka dari jilatan api neraka, lebih aku cintai daripada menunaikan haji. Jadi dalam pandangan Imam Muhammad Baqir, menunaikan manasik haji itu memang lebih dicintai oleh Imam Muhammad Baqir daripada membebaskan budak. Namun, memenuhi hajat kebutuhan ekonomi orang-orang Islam, ya, memberikan makanan kepada mereka, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang,
dan menyelamatkan wajah mereka dari jilatan api neraka lebih Imam Baqir cintai daripada menunaikan ibadah haji. Nah, inilah keutamaan mazhab Imam Muhammad Abu Baqir yang lebih mengedepankan akhlak sosial ketimbang perbuatan-perbuatan ritual. Nah, itulah reformasi yang dilakukan oleh Imam Muhammad Baqir. Nah, reformasi itu dilakukan oleh Imam Muhammad Baqir dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka memerintahkan yang baik, perbuatan baik, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, Imam Baqir pernah berkata, jalan yang ditempuh para nabi dan agenda orang-orang saleh adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah jalan para nabi dan para kekasih Tuhan. Nah, amar ma'ruf nahi munkar adalah dua dari sifat-sifat Allah. Imam melanjutkan, barang siapa yang menegakkannya, dalam buku ini dikisahkan, maka Allah akan memberikan martabat yang mulia kepadanya, dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Jadi kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang ditentukan sebagaimana mereka menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tentu semuanya itu dilakukan didasari dengan pertimbangan akal sehat. Dan imam melakukan perbaikan itu dengan dakwah agar menghidupkan kembali kebiasaan atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dirusak oleh dinasti Umayyah. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, ada dua kelompok, ya, ini berkait dengan jika kelompok ini baik, maka umatku juga akan menjadi baik. Namun bila kedua kelompok ini rusak, maka umatku akan menjadi rusak. Mereka adalah fuqaha dan umarah. Jadi dalam buku ini dijelaskan dengan mengutip hadis Nabi bahwa ada dua kelompok yang jika mereka baik, maka umat menjadi baik. Tapi kalau mereka buruk, jahat, maka umat juga menjadi jahat, menjadi rusak. Siapa mereka? Mereka adalah para fuqaha dan umara, para pemimpin, fuqaha ahli hukum, ya, dan para umara, ya, eksekutif, di pemegang amanat dalam menjalankan kehidupan publik. Nah, fuqaha dan umara pada masa dinasti Umayyah itu adalah orang-orang yang fasik. Para ahli fikihnya dibeli dan disewa oleh para penguasa zaman itu. Nah, melihat kebobrokan ini, kebobrokan yang ditampilkan oleh elit Bani Umayyah, Imam Muhammad Baqir melakukan konfrontasi kepada penguasa yang zalim itu. Imam mengingatkan kepada para pengikutnya untuk melakukan konfrontasi terhadap penguasa yang zalim. Dan Imam Baqir pernah mengatakan bahwa taqiyah itu, tanpa taqiyah lagi, taqiyah itu adalah menyelamatkan darah. Tapi bila darah telah tumpah di mana-mana, maka tidak ada lagi taqiyah, kata Imam Muhammad Baqir. Kondisi waktu itu adalah kondisi ketika darah kaum muslimin ditumpahkan, maka bangkitlah para pengikut Imam Muhammad Baqir. Nah, pengaruh Imam Muhammad Baqir itu menyebar karena
keagungan dan keindahan akhlak Imam Muhammad Baqir dan keluasan ilmunya. Nah, pengaruh ini dengan madrasah yang didirikan Imam di Madinah, ya, di Sam, nah itu melahirkan banyak murid, dan ini mengganggu stabilitas kekuasaan dinasti Umayyah, khususnya pada masa Hisam bin Hakam, seorang fasik yang menjadi salah satu pemimpin dinasti Umayyah yang akhir. Nah, melihat kondisi itu, Hisam bin Hakam memerintahkan untuk membunuh, meracun Imam Muhammad Baqir, dan Imam Muhammad Baqir wafat karena diracun. Lalu mengapa Imam Muhammad Baqir itu diracun? Ada beberapa alasan yang dijelaskan dalam buku ini. Pertama, karena Imam Muhammad Baqir, karena kemuliaan akhlaknya sehingga menarik simpati rakyat pada masa itu. Nah, yang kemudian hal ini menimbulkan kebencian para elit penguasa. Dan berulang kali Hisam ingin mempermalukan Imam Muhammad Baqir. Pernah suatu ketika Hisam mengundang Imam Muhammad Baqir untuk lomba memanah, karena ada kebiasaan tradisi memanah, lalu seperti Robin Hood gitu. Lalu Hisam meminta Imam untuk ikut dalam lomba memanah itu. Dan Imam mengatakan bahwa beliau sudah tua, tapi kemudian motivasi dari Hisam ingin mempermalukan Imam di depan khalayak. Lalu kemudian Imam diberikan busur dan panah, dan Imam kemudian memanah. Imam Muhammad Baqir memanah tepat pada sasaran, dan kemudian dia panah lagi, lalu nancap panah yang berikutnya pada anak panah yang sudah tertancap, dan dipanah lagi terus tepat di tengah-tengah anak panah yang berikutnya, terus sampai beberapa kali. Dan itu membuat orang yang hadir menjadi takjub, menjadi luar biasa panahan Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, karena itu kemudian Imam Muhammad Baqir membunuh, karena itu Hisam bin Hakam membunuh Imam Muhammad Baqir. Salam pencerah.